sedikit tentang pengertian pendidik. Pendidik secara bahasa ialah orang yang mendidik atau orang yang mengajar. Kata pendidik ditunjukkan kepada seseorang yang melakukan kegiatan, memberi pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan. Kegiatan mendidik atau mengajar biasanya dilakukan di 3 tempat, yaitu pendidikan dalam keluarga, pendidikan di masyarakat, dan pendidikan di lingkungan sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, tutor instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Baiklah, saya Fitria Amalia sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan tentang peserta didik. Peserta didik menurut bahasa ialah orang yang menerima pengajaran, sedangkan menurut istilah peserta didik ialah sekelompok anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya dalam proses pembelajaran baik secara pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Kata kunci dari peserta didik sangat bervariatif dalam masyarakat. Ada istilah siswa atau siswi untuk sebutan peserta didik yang sedang mengenyam pendidikan di sekolah dasar atau sekolah menengah. Sedangkan mahasiswa atau mahasiswi ialah sebutan bagi peserta didik yang sedang berkuliah di perguruan tinggi. Adapun sebutan warga belajar diistilahkan bagi orang-orang yang mengenyam pendidikan non-formal. Apa hubungan pendidik dengan peserta didik? Terdapat hubungan antara pendidik dengan peserta didik sebab keduanya merupakan hal terpenting dalam terlaksananya pendidikan. Dalam dunia pendidikan terdapat hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik dan mengikat keduanya dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Hubungan pendidikan ini terbentuk karena ada pihak yang memberi bantuan dan ada pihak yang menerima bantuan. Ada yang memberi ilmu pengetahuan dan ada yang menerima ilmu pengetahuan. Pendidik berperan sebagai orang tua dan peserta didik sebagai anak yang memperoleh pendidikan. Sebab sekolah merupakan rumah kedua bagi anak dalam menjalani perkembangan budi pekerti dan sebagai tempat untuk mempersiapkan masa depan yang cerah. Selanjutnya, hubungan pendidik dengan perkembangan peserta didik. Sebagai seorang pengajar, pendidik, guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam bidang kurikulum, guru menjadi faktor yang menentukan mutu pendidikan karena guru berhadapan langsung dengan para peserta didik dalam proses pembelajaran. Sosok guru yang kompeten, bertanggung jawab, terampil, dan berdedikasi tinggi. Guru adalah kurikulum berjalan. Sebaik apapun kurikulum dan sistem pendidikan yang ada, tanpa didukung oleh kemampuan guru, semuanya akan sia-sia. Seiring dengan kemauan zaman, informasi yang begitu pesat, guru tidak lagi bertindak sebagai penyaji informasi. Guru juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, inovator, dan pembimbing. Berkembang atau tidaknya pendidik dalam pendidikan itu adalah tugas seorang guru. Bagaimana cara guru memperhatikan atau lebih tepatnya membimbing peserta didik dan mengetahui sampai mana perkembangan peserta didik tersebut. Guru memegang peran yang sangat strategis, terutama dalam bentuk watak bangsa, serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru tidak tergantikan lebih dalam masyarakat kita yang dimana peranan teknologi untuk menggantikan tugas-tugas guru sangat minim. Guru memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Guru yang profesional diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas tentang dampak membuang sampah sembarangan. ini adakah yang tahu apa saja dampak membuang sampah sembarangan itu? Lingkungan menjadi kotor, Bu. Menyebabkan bau, Bu. Ya. Saya, Bu, menyebabkan banjir. Nah, betul. Jadi yang kalian sebutkan semua itu tadi benar. Nah, dari itu kita harus membiasakan diri kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya, Bu.
Berikut hasil wawancara kami kepada seorang pengajar yang di sekolahnya banjir. Nama sekolah pian majar itu di mana? TK Sari 5, Desa Kalimangan Gusti, Kecamatan Hargading. Nah, jalan menuju sekolahan tuh kira-kira banjirnya dalamnya berapa? Sekitar seginian. Kalau yang dalamnya Butat lah. Amunnya di dalam kelasnya tuh bang? di dalam kelas tuh sampai sini banget selama. Habis itu perabotan yang di dalam kelas tuh kayak misalnya buku-buku tuh, nah pas banjir tuh di kemana akan? Yang kata lemari yang kan bertingkatnya, yang lebih ke atas sampai tinggi. Jadi pas banjir tuh kanak-kanak tuh diliburkan tahu? Kira-kira berapa hari liburnya bang? Sekitar 1 minggu. Berarti gantian liburan juga. Minggu ya liburan. Ibu itu ada tugas? Ada. Kabila ngumpulnya. Bila kebetulan kena habis banjir. Mungkin sampai situ saja dulu pertanyaan dari kami. Terima kasih kami ucapkan karena Pian sudah akun diwawancarai. Ya sama-sama. Perkenalkan nama Ulan Rabiatul Adawiyah, Sekolah SD kelas berapa sudah? kelas 5. Turunan kah sudah atau belum? Belum. Jadi sekolahnya online kah atau kayak apa? Online. Kayak apa? Mengirim tugasnya tuh? Di foto warai lewat HP orang di grup. Pas banjir semalam tuh TK Al-Quran turunan kah? Ada Banyunya tuh masuk ke dalam TK kah? masuk dalam Jadi diliburkan kah TK Al-Qurannya tuh? diliburkan. Jadi berapa hari kah ada turunannya? Ada 3 hari 4 hari. Kira-kira sampai mana Banyu? Ingin lintuhut bisa.